dilihat dari karyanya dia ya. Tapi dia tetap bidat nih posisinya. Yang pasti kayaknya susah lah. Kayaknya susah. Kalau nama sudah dibidatkan itu tidak mungkin orang Katolik itu sesat. Udah capek dah. Iya. Gini loh. Ada dalam ada orang tunggu Paman. Ada orang nih ya, posisinya dia sudah resmi melalui pengadilan agama Katolik, melalui pengadilan atau gereja atau apalah itu sebutan. Dia bidat dan dihukum. Nah, itu bisa jadi santo nggak nanti? Kayaknya susah. Kalau sudah dibidat, dihukum, di segala macam susah. Contoh seperti Martin Luther, susah. Ini bukan Martin Luther. Coba lihat kisahnya Joan of Arc. Dia sudah dicap bidat resmi loh. Ini resmi ya, resmi cap bidat, dihukum, dibakar hidup-hidup. Sudah mati orang ini. Tapi dia jadi santo sekarang. Coba bagaimana tuh Paman? Mungkin sudah digali hal-hal baik apa mungkin yang bisa diterima. Karena begini, santo itu kan dalam arti orang menetapkan orang itu menjadi santo kan ada satu penelitian dulu juga. Ada satu devosi yang dianggap berhasil terhadap orang itu. Oke. Berarti posisinya si bidat ini cuma karena dia ada hal-hal baik, dia bisa jadi santo gitu. Tapi ini masih bidatnya bagaimana bidatnya? Nah, lihat ya Paman Awao ya, nih jawabannya lihat Paman Awao. Gimana Paman? Tahu. Ya kan? Bidatnya dia nggak dibahas sama dia bidatnya. Nah, harusnya kan dia jawab begitu Paman. Harusnya kan dia jawab begitu. Dia enggak. Nggak tahu. Kalau intinya santo itu melalui penelitian dan orang melakukan doa atau devosi kepadanya terbukti. Pertanyaan saya kan dari posisi dia sudah bidat, sudah sah nih sebagai bidat, orangnya sudah mati, sudah dibakar, itu bisa jadi santo nggak? Tadi jawaban Pak Melki dilihat dari dia dilihat dia apa-apanya. Padahal kan harusnya dicabut dulu bidatnya. Tapi kan dia nggak bilang ini. Bidat itu adalah ajaran secara manusianya, orang itu melakukan ajaran secara gereja secara manusia yang ditentang oleh gereja itu sendiri, dianggap itu bidat. Tetapi dalam perjalanan begini, dalam perjalanan itu orang itu juga gereja yang berdosa loh. Orang itu juga punya pengikut. Iya, salah. Iya. Tapi kan dia nggak mau dari tadi jawab kayak gitu. Dia jawabnya cuma karena ada kebaikan lainnya, maka dia bisa jadi santo. Kan kacau. Ya, logika yang main, logika tanpa modal. Dia nggak mau nyebut itu. Dalam gereja-gereja itu ada orang-orangnya. Kadang-kadang orang itu mengatas nama gereja. Itu harus diperbaiki. Kalau saya tidak melakukan gereja itu boleh dosa. Manusia di dalam gereja itu yang berdosa, bukan gerejanya. Gereja ini didirikan oleh Yesus. Kenapa masih mengatakan berdosa? Gereja kan manusia. Gereja kan manusia, kumpulan manusia. Orang di gereja, di dalam gereja ada manusia, ada orang. Konsili itu kan ini orang untuk menetapkan satu keputusan atau ke satu dogma itu harus melalui konsili, bukan gampang-gampang saja. Ada juga kan konsili besar, kecil. Begitu. Capek Bang. Kalau kalian mengatakan gereja itu salah, saya tidak akan terima. Kalau kalian mengatakan gereja itu sesat, gereja itu salah, tidak ada yang salah, adalah orang-orang yang memimpin gereja di saat itu yang salah. Tidak boleh kata gereja itu didirikan oleh Yesus. Saya percaya seperti begitu, selesai. Sama. Udah ya Paman Ao, Paman Kro. Jadi yang saya temukan tuh ya seperti begini gitu. Udah paham ya, kelihat ya.
Nabi Joseph Smith juga ngomong gitu. Jangan satu orang punya pengajaran yang agak keliru begini. Kadang-kadang begini. Begini. Kadang-kadang Iya, kamu mendengar dari satu orang pengajaran yang sudah agak mungkin keliru sedikit, kamu langsung menyimpulkan gereja itu bisa sesat. Tidak bisa seperti begitu. Itu gereja bisa salah tuh gereja. Gereja bisa salah tuh. Gereja itu melihat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sekarang, melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang dalam gereja itu, misalnya paus dan lain-lain dalam gereja itu, orang tuh minta maaf, itu ada. Tapi kalau ada yang minta siapa? maaf itu tuh orang yang terwakil oleh gereja. Dia Gereja bernarasi, terwakil oleh Kro, repot, orang-orang. Kro. Dia Gereja kan merangkai terwakil oleh kalimat. orang-orang itu. Dan tidak boleh menyatakan statement gereja itu salah, itu keliru. Saya tidak mau terima begitu. Gereja itu tidak mungkin salah. Oke, sekarang saya tanya, Gereja sabar dibina ya oleh Paman Yesus Kro ya, kok. sabar Paman gini. Pada saat Joan of Arc itu dijatuhkan hukuman sebagai bidat, yang menjatuhkan hukuman ini siapa? Yang memvonis. Lalu Gereja yang memulihkan siapa? itu orang menjatuhkan Nah, dia nggak paham kayak gitunya. Itu loh. orang menjatuhkan hukuman itu tuh pasti dipanggil dulu di segala macam di ini dulu, baru orang tuh rapat atau konsili orang memutuskan, bukan segampang itu yang kita pikirkan. Iya, jatuhnya vonisnya atas nama orang atau atas nama apa? Jatuhnya vonis itu atas nama apa? Atas nama orang yang bertindak dalam gereja, atas nama orang yang bertindak dalam gereja itu toh. Ya siapa yang menyatakan? Siapa yang menyatakan dia sesat? Pokoknya intinya saya tidak mau terima kalau kalian mengatakan gereja itu salah, gereja itu. Nah, repot kalau sudah sistemnya pokoknya. Kalau sudah ada keluar Iya. kata pokoknya, kita ya mau bagaimana? Iya, Pokoknya berarti dewasa. Iya. Gereja sudah dibuatnya nggak tertutup. pernah dewasa itu. Saya ini terlalu percaya bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Yesus dalam Matius 16:18 itu, dalam David apa ya? Kores juga ngomong gitu, sama. Gereja Katolik yang punya skriptura adalah orang Katolik. Kok kenapa orang Katolik tidak pakai skriptura? Skriptura dipakai oleh orang Katolik. Tapi Udah ya. Udah, saya pamit dulu nih, Paman Kro, Paman Ao. Saya sudah kasih bukti ya ini. Saya ketemu yang kayak gini-gini. Jangan turun. Kenapa turun? Turun Pak. Males dia. Rasul-rasul orang Petrus menuliskan surat, lihat. Markus menuliskan surat, Injil. Petrus menuliskan surat. Para rasul toh. Katolik bisa menyatakan Alkitab pilih Katolik, Katolik itu yang mengkanonkan. Dan di antara orang Katolik juga menghasilkan kitab suci itu. Contohnya Petrus, Yakobus, Iya. Markus, Lukas. Jangan terlalu berpatokan pada begitu. Itu terjemahan masa lalunya. Lihat masa lalunya, jangan lihat sekarangnya. Lihat fakta kenyataan sejarahnya. Jangan dibawa-bawa hal sekarang ini untuk membantu kebenaran itu. Vulgata Saint Jerome itu. Orang kalau mencari kebenaran, orang mencari teks aslinya, begitu. Susah kok, dia nggak mencari kebenaran. Kan dia bilang sudah pokoknya. Pokoknya itu dia sudah membentengi diri. Dia pakai pokoknya. Saya rasa susah. Karena begini, kalian ini jelas, kalian bisa mengatakan, dengar, kali ini jelas, kali ini saya menyatakan abu-abu semuanya, tidak bisa menyatakan agamamu secara pasti. Kalau saya jelas Katolik, Romo alam agama apa, Bitu agama apa, maka anggap kali ini apa? Saya Islam, dari dulu kan saya Islam, ketemu di mana-mana saya udah bilang. Kenapa harus belajar Kristen? Ngapain?
Enggak apa-apa Ayo tuh semua ya, masa nggak Harus semua suka-sukanya tuh. dikasihkan. Islam kenapa harus? Iya. Saya rasa menyesal kalau kalian tuh abu-abu, tetap abu-abu dalam hidupmu. Kesian sekali. Saya walaupun saya tertatih-tatih untuk menjawab, tetap saya menyatakan iman saya adalah Katolik. Selesai persoalan. Iya. Tuhan Katolik nggak? Adam Hawa agamanya apa Adam Hawa? Mungkin. Kalau saya mengatakan begitu ya, di kitab terdahulu itu orang ahli yang menyatakan bahwa ditulis oleh Musa. Tetapi kita harus ingat, antara kejadian sampai Musa itu berapa ribu tahun. Dijawab aja pertanyaannya, Apakah coba Musa bisa nggak? hadir? Iman, kita harus punya iman juga. Saya tidak bisa begini, kalian saya tidak bisa menyebutkan agamamu dengan jelas, kalian hanya berdiskusi sama aja. Saya walaupun bertati-tati sejelas menyatakan iman saya Katolik, selesai persoalan. Kalaupun apa yang bisa saya jawab, Yesus punya agama Katolik, selesai. Katolik Roma bukan? Kro tanya dia Roma Katolik. bukan dia? Katolik Church, gereja Katolik. Katolik Roma itu menyebutkan orang Anglikan yang menyebutkan Katolik Roma karena Katolik Roma itu menyebutkan Kasihan Romo Dese salah ya. dari gereja Katolik dan tidak mau berpisah. Iya. Menyebutkan Katolik Roma dan Katolik Anglikan. Orang-orang Inggris yang pertama kali menyebut Katolik Roma itu. Angkatan sesat ya. Yang tidak mau berpisah secara ke dalam dengan orang Katolik. Ya berarti Paman Melki pausnya siapa? Paus Peter III ya? Iya, Paus Peter III. Bukan begitu. Kita juga harus jelas dalam hidup ini. Jangan kita istilahnya Jelas Paus Peter III. terus bayang-bayang terus. Vatikan tidak mungkin sesat. Kalau Vatikan sesat, Vatikan sudah tidak ada lagi. Sudah 2000 tahun itu gerejamu yang ada. Begitu Ya ceritanya. gereja apa? Gereja Katolik, Katolik Church. Gereja Katolik. Fakta Ya semua. Katolik apa? Katolik Roma bukan? Katolik Koptik Pak saya, Pak. Kasihan kalau Amanao. agama Amanao. Saya Katolik Koptik kan ada kan, Katolik Koptik. Ya ada. Sebentar bilang Nggak Protestan. nyampe dia. Orang begini. Aneh dia. Nah, itu Pak Andi pas tuh Katolik Ritus Barat atau Latin. Nah, iya itu Katolik Roma. Ya Roma sama. Paman udah lihat ya tadi ya, saya pada saat saya nanya tentang Johan, dia nggak pernah bahas masalah itu dipulihkan, nggak ada. Dia cuma bilang setelah diteliti dia ada ini, ya. Begini rumah alam saya, yang menyatakan orang bidat itu adalah apa tuh? Orang-orang dalam gereja itu. Jadi secara langsung boleh dikatakan gereja yang menyatakan orang itu bidat toh. Lalu orang-orang yang dikatakan bidat oleh gereja kan mereka juga mempunyai pengikutnya. Mungkin ada terbukti bahwa mereka melakukan devosi kepada orang itu dan berhasil. Mereka menyampaikan kepada gereja mengadakan penelitian. Betul tidak? Kalau diadakan Nah, lihat ya Kro ya. Lihat ya, paham kan Kro? Paham kan kenapa saya debat di sana terus mereka Romo Alam juga kalau sudah menjadi Kristen apapun, kalau memang ada devosi yang menyatakan bahwa ada kebenaran, bisa seperti begitu. Paman Melki. Paman Melki. Ntar paman aku. Paman Melki. Iyalah. Semua yang punya bisa. Hidup Paman Melki. kehidupan juga dilihat. Taruh Paman Melki.
semua Paman faktor Melki, dari Paman Melki. Bentar dulu Paman kehidupan Melki. juga dilihat terakhir itu adalah apa? Paman. Sebentar Paman, sebentar. Paman Melki harus bisa memaknai ketika misalnya Paman AO mengatakan gereja. Ini Paman Melki sudah mengetahui bahwa Yesus yang mendirikan gereja gitu loh. Kan namun ada yang dikatakan Yesus, apa yang diikat di bumi itu akan terikat gitu loh. Apa yang terikat di atas mungkin akan terikat juga. Artinya Paman Melki harus bisa memaknai itu. Memang Paman Melki secara simpel mengatakan gereja tidak bersalah. Tetapi bagaimana gereja tidak bersalah atau bangunan, Paman Melki langsung mengarah kepada bangunan gitu loh. Tetapi gereja itu menurut saya pribadi ya, Oh, kalau boleh saya misalnya ditun oleh Romo gitu loh. Ya begitu juga Paman Melki kan. Itu makna dari apa yang disampaikan oleh Paman AO tadi. Itu bagaimana gereja bisa mengikat sesuatu di bumi kalau tanpa misalnya para Romo itu loh. Kan mereka juga bisa kita katakan sebagai gereja itu gitu loh. Itu loh Paman Melki. Jadi kan sebenarnya Romo Alamsa tadi mengatakan simpel saja Paman Melki. Itu loh, ketika bagaimana sesuatu yang sudah dibidatkan oleh gereja itu bisa disantukan. Ya benar tadi sebenarnya udah disampaikan oleh Paman AO dan Paman Akto, Paman Melki, kalau kita menarik ke pemikiran kita, pemahaman bahwa terjadi pembetulan, bahasanya sederhana itu pembetulan terhadap di mana gereja sudah menyatakan seseorang menjadi bidat tetapi dijadikan santo, artinya ada semacam klarifikasi di situ. Karena kalau tidak dicabut kembali berarti apa yang terikat tadi ya tidak bisa gitu kan, sudah diikat dia bidat gitu loh. Tetapi kalau nggak dicabut bagaimana dia bisa jadi santo Paman Melki kan gitu toh. wah, Itu betul maksudnya betul. Paman Melki. Itu Terus maksudnya. Itu Paman Nah, Melki. bayangkan orang yang sudah Paman. dibedakan siapa? Maksud saya perut orang siapa? Satu siapa? Itu tadi udah disebut oleh Tadi udah Paman disebut Romo. Joan of Arc. Itu Tuan loh. Oka nanti saya cari di Itu Paman, kita cari dulu Nah, maka nanti. cari dulu Paman, jangan langsung Mm, ngegas. oke. ngegas itu maksudnya. Jadi Dia saya nyarinya lebih di terima data yang mana, begini, saya Paman lebih terima Melki? pernyataan dari saya lebih terima Ya pernyataan Katolik dari Roma V3, atau saya lebih bukan? terima. Saya lebih terima dari pernyataan V3, saya bisa terima. Kro pastiin Itu dulu Paman Kro, Melki. dia Mohon Katolik maaf ya apa Paman, Kro? kita sama-sama saling membangun aja Paman. Ya. Ada. Kalau saya lihat sih seperti ini ya, sebenarnya kan tadi Crow ini sangat membantu loh, didetailkan sama Crow itu dipulihkan dulu dari bidatnya, tapi kan Paman Melki nggak pernah menyinggung Tapi tidak punya dipulihkan. satu sikap Paman yang Melki jelas, langsung tidak lompat ke, abu-abu. Tidak saya katakan abu-abu itu saya tidak mau jadi orang abu-abu. aduh Lebih nanti baik saya Paman. melakukan Eh, kesalahan jadi Crow sama daripada AO saya sama teman V3 saya ini pun sudah lihat abu-abu. ya bahwa mereka ini menolak untuk mengakui bahwa ada kekeliruan saat membedakan, maka itu dipulihkan. Mereka nggak mau mengakui itu, makanya saya Tidak didik itu gini di sana. Paman Romo gini, mungkin tadi Paman Melki di awal itu kenapa menyatakan meragukan. Cuman mungkin kebetulan ya Paman Melki sudah dikatakan oleh Paman Romo. Ini benar yang dikatakan Paman Romo Alam saya ini memang benar, dia menyatakan bahwa dirinya Islam gitu loh. Dia di luar dari Katolik itu sendirinya. Makanya Paman Melki Romo Alamsa pengen mengetahui apa sih yang bisa membenarkan ketika seorang santo yang dibidatkan oleh gereja Katolik sendiri itu bisa diangkat kembali menjadi santo. Itu saja sih Paman Melki. Khusus Romo alam saya. Romo alam saya percaya kepada Yesus atau tidak? Percaya Yesus Nabi, dia Saya percaya. Yesus sebagai nabi dan anaknya Maria lahir tanpa ayah. Nah, oke. Yesus yang mana? Yesus yang sesungguh disembah oleh saya atau Yesus yang disembah oleh Romo alam itu yang mana? Taruhan apa kira-kira kita dua? Yang Sekarang disembah saya sama mau tahu. Nabi Joseph Smith. Taruhan apa kau mau? Sekarang kita Saya dua nggak nyembah berdoa. Yesus, saya nggak nyembah manusia. Kalau di saya, Sekarang kamu saya tanya,
Ya, kamu tahu lah. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan kebenaran yang disembah oleh Yesus, yang disembah oleh Romo Alam, Gimana dan ya, umpamaan AO? Ini mana kayak benar. yang Taruh karbitan apa ini kayak gini. Iya. Taruh apa? Pada prinsipnya. Ngomong to the point memang. Begini ya, daripada kita bertengkar tidak ada guna. Saya percaya kepada Yesus yang di atas kayu salib itu menyerahkan ibunya kepada Yohanes dan Yesus siapa? Yesusnya Katolik atau Katolik Roma? Yesus ada dua tuh. Yesus yang engkau percaya itu sekarang kita sudah Ya, berdoa. Yesus Katolik atau Yesus Katolik Roma? Gak Atau jelas. atau Yesusnya Unitarian atau Yesusnya Oneness. Nah, ya. Romo Alam. Gak jelas. Sekarang taruhan apa? Taruhan nyawa, kau mau? Melki orang abu-abu orang Kita belum mengangkat sumpah. Kita belum mengangkat sumpah. Kebenaran yang kau imani mana? Nyawa taruhan. Kau mau? Kau mau? Kau mau Alam? Aduh, dia gimana? abu-abu dia orangnya. Kau mau? Aduh, paman, Sampai paman. abu-abu. Maka tidak ada guna sekarang taruhan nyawa. Yang mana Allah yang menentukan di atas. Paman tahu Yesus itu Tuhan dari siapa? Dari Paman gereja. tahu dari Yesus Tuhan. ajarannya. Nah, dari ajaran gereja toh. Iya, toh. Iya. Makanya saya Katolik, saya percaya kepada ajaran gereja. Katolik mana? Katolik Roma bukan? Katolik Roma. Katolik Koptik. Katolik yang Koptik. pusatnya di Vatikan itu. Titik, selesai. Tidak usah bolak-balik. Nanti kamu bilang, jangan abu-abu. Kamu ini orangnya abu-abu semua, tidak jelas kamu. AOB, Tovan. Semua kamu apa yang kamu pegang? Jangan abu-abu. Jangan abu-abu. Melki, Allah Tuhan itu pemberi hidup atau pencabut nyawa? Tuhan itu pemberi hidup atau pencabut nyawa? Memberi hidup sekaligus mencabut nyawa. Kenapa? Bagaimana dia bisa menjadi pencabut nyawa? Pada saat Yesus mati, siapa yang cabut nyawanya, Melki? Pada saat Yesus mati, siapa yang cabut nyawa dia? Yesus sendiri yang ini cabut nyawa, yang menyatakan sudah selesai. Mau apa? Bunuh diri berarti? Bunuh diri? Sama uji kau punya iman. Sekarang taruh nyawa. Sekarang kau angkat sumpah dari sini. Siapa yang lebih benar? Ya pastikan. Ada guna. Sekarang iman Tuhan kita Protestan atau apa? Tanya dulu Tuhannya mana? Tuhan Protestan atau Tuhan siapa? Romo Allah. Jadi yang dimaksud Begini, kalau malaikat maut itu apa tuh Pak Melki? kamu dalam keabu-abuan, kenapa kamu harus Pak Melki, malaikat maut itu siapa? Kamu tidak percaya. Malaikat maut itu siapa Pak Melki? Sebenarnya, lebih baik seperti apa tuh Budi Asali, orang yang bom jelas, orang dari gereja ini mau ngomong tentang frame lebih baik. Bom Budi Asali dan lain-lain, jelas agama mereka apa, gereja mereka apa, jelas. Aduh, Melki. Kalau saya ini jelas, Melki. Saya jelas, saya Islam. Saya nggak pernah berubah-ubah. Islamnya pun Islam. Nggak pernah kan, Melki tahu saya dari lama juga. Kau percaya kepada Yesus, kita doakan sumpah. Mana nyawa taruhannya? Kalau kebenaran adalah Yesus saya. Kamu mau tanya apa? Coba kamu tanya ke saya. Kamu mau tanya apa? Sekarang kamu tanya gantian lah. Kamu tanya saya. Begini, kau bilang kau juga mengaku Yesus toh, jadi saya tanya begini, Yesus yang mana? Jadi kalau kita berdoa bersumpah. Oke, jawab saya jawab ya. Ya, Nah, saya mengakui Yesus anaknya Maryam itu adalah nabi. Siapanya adalah Allah Tuhan. Ya sudah, silakan. Kalau kamu mau gitu ya suka-suka kau lah. Oke, baik ya. Kamu mau angkat sumpah tidak? Nyawa taruhan. Apa angkat sumpah apa? Tuhanmu sama Tuhanku aja udah beda. Kau sumpah ke siapa? Debata. Kau sumpah ke Debata bukan? Kebenaran kau akui Yesus sebagai agamamu atau Yesus buat agama saya.
65 juta nih kena. Daripada kamu bahas-bahas Katolik kan saya penganut Katolik saya agak agak resih juga. Oke, nggak usah bahas Katolik, kita bahas masalah kehidupan sehari-hari aja lah, nggak usah bahas agama ya. Gimana Pak Melki, udah baik kan belum sama grupnya Mina Yong gitu? Udah baik kan? Saya sudah ampuni mereka, saya sudah Wih, diampuni, pengampun ya Melki nih. selesai. Saya sudah ikhlas memaafkan mereka. Memaafkan mereka. Maaf, Benny saya tidak terlalu paham, saya sudah lupa Benny yang mana. Nama akunnya siapa? Eh, saya percaya, lihat. Saya pernah bertengkar dengan bom. Dia lari karena apa? Pada tingkat terakhir itu iman. Bom pendeta itu. Normal. Kau mau saya kasih ayat? Mau saya Jangankan kasih ayat? bom-bom. Jangankan bom-bom, saya aja mau lari dari tadi. Ini saya udah mau lari nih, cuma ditahan-tahan aja sama yang lain. Benny saya belum terlalu ingat Benny yang mana. Coba baca. Coba. Iya. Saya tuh selalu lihat. Kehidupan saya ini dengar dulu. Romo Alam. Kehidupan saya ini saya selalu tuh macam semua Alkitab itu saya terima, tapi saya tuh punya kekhususan tuh pada surat Yakobus, Ibrani, dan Amsal. Itu pegangan hidup saya. Di dalam Yakobus itu jangan bersaksi dusta. Lihat di dalam Yakobus dikatakan jangan bersaksi dusta. Kalau salah kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Itu hidup itu tuh jangan bersaksi dusta. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Kalau kebenaran agamamu Yesus adalah menurut agamamu adalah begini, menurut saya Yesus dari saya punya agama adalah begini. Sekarang kita udah taruhan apa? Ya tetap ya, salah tetap salah. Oke. Nggak tahu aku juga ini. Begini ya. Coba Teman Melki, kita ulang lagi ya pertanyaan kita yang paling awal dari tadi. Saya ini kan udah dibantu nih banyak nih, kru bantu, P3 bantu, saya nanya lagi ulang. Orang yang sudah dibidatkan, dia sudah menjadi bidat nih ya, mensahkan dia bidat. Dia sudah dihukum nih. Udah dihukum nih orangnya, dihukum sebagai bidat. Udah mati nih. Kita tidak dia tahu. Bisa jadi santo nggak? Orangnya kan kita sudah tahu tuh John siapa yang kalian katakan, tetapi kita tidak tahu rentetan kenapa diangkat sebagai santo itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang pasti. Bukan kita nggak tahu Paman, bukan kita yang nggak tahu. Nggak tahu cuma Pak Melki. Yang nggak tahu kan cuma Pak Melki, bukan kita. Harusnya kalian bertanya kepada gereja itu sendiri, tanya kepada Bapak Paus kemarin. Pak Melki kalau nggak tahu bilang nggak tahu, harusnya dari awal. Kan begitu. Jangan lari-lari lagi. Saya bilang begini ya, orang kalau gereja itu, di dalam gereja itu ada orang-orang pemimpin itu adalah paus, kardinal, uskup, imam, diaken. Itu yang anggap dengan awam. Aduh, Paman, saya bertanya tentang kasus itu. Kalau Paman tadi tidak punya pengetahuan tentang kasus itu, kan simpel aja. Paman tinggal bilang, oh saya nggak tahu tentang itu, kan begitu. Tapi kan enggak, Paman. Begini, saya tidak terlalu tahu bagaimana sampai orang itu dianggap dinobatkan menjadi santo atau dilantik atau dikanonisasi. Nah, harusnya Paman jawab begitu dari awal. Jangan ngegas yang lain-lain seolah-olah Paman ini tahu, seolah-olah saya salah.
begini, kalau gereja sudah menyatakan orang itu walaupun dianggap bidat dan sudah dianatema, dikutuk, lalu dikanonisasi ulang kembali, pasti ada terjadi proses proses pengawalan itu bagaimana sampai dilepaskan itu semua dan dianggap dan dikanonisasi menjadi santo. Pasti adalah penggalian-penggalian hukum, contoh seperti orang sudah palu di Mahkamah Agung tetapi ada novum baru, orang bisa menang dengan satu bukti novum baru yang kecil, orang bisa menang. Saya pernah mengalami hal seperti begitu. Berarti yang sudah bidat bisa kembali menjadi santo ya? Bisa kalau ada novum baru yang ditemukan, dipelajari ulang kembali, digali ulang kembali. Karena mungkin ada hal-hal di luar itu yang kita tidak tahu. Begitu. Contoh seperti jangan lari terlalu jauh. Saya punya kasus. Oke, Sampai di sekarang Mahkamah saya tanya Pak Malki nih. Sekarang saya tanya Pak Malki. Benar. Pada saat dia dijatuhkan sebagai bidat itu siapa yang memvonis dia jadi bidat ini? Yang menjadi bidat kan yang memvonis adalah gereja itu sendiri dan orang-orangnya itu di zaman Oke, itu. oke, gereja ya, gereja. Tapi ingat, Pak, kita harus kunci ya. Satu kata kunci kita, gereja tidak pernah melakukan kesalahan, titik. Kalau kalian mengatakan bahwa gereja pernah salah begini, kita harus berbeda paham. Mana bisa ketemu? Maksudnya begini Pak Merki, artinya Karena saya ini gereja itu kan bangunan, tetapi dia punya struktur-struktur. jangan, gereja itu ada dua, bangunan Iya. dan orang-orang yang bersiara. Iya. Maksudnya gini, kan itu kan ada proses pengkoreksian. Jadi kan awalnya dia sudah memvonis, vonis sudah jatuh dan sudah dilaksanakan. Fakta di dalam dunia Islam, walaupun dia kaya raya, dia banyak pengaruh dunia, otoritasnya di mana, punya satu pemimpinnya di mana. Faktanya di mana? Aduh. Faktanya di mana? Protestan di mana? Hindu di mana? Buddha di mana? Luar Apa biasa, sih? karena memang gereja Katolik didirikan oleh Yesus. Faktanya Islam punya pemimpin dunia siapa? Orang saya bertanya. Gereja tidak mungkin salah. Saya bilang saya tidak. Kunci yang 1 ke 5. Orang-orang dalam gereja itu bisa salah, tapi gereja sendiri tidak boleh salah. Kenapa sama tanya Islam punya pemimpin nasional siapa? Omong di sini sama tanya. Hubungannya apa, bro? Di kami sistemnya nggak begitu. Bukti, sejarah telah membuktikan. Saya sudah bilang orang-orang di dalam gereja itu yang melakukan kesalahan. Iya kan itu kan gereja juga. Orang-orang dalam gereja itu kan gereja. Dan vonisnya pun kan vonisnya itu kan dengan nama gereja, bukan dengan nama orang. Vonisnya dengan nama gereja atau dengan nama orang? Gereja itu sama iman sebagai tubuh mistik Kristus. Gereja adalah tubuh Yesus itu sendiri. Maka kalau dibilang punya salah, saya tidak mau terima. Orang di dalam gereja itu di zamannya itu yang melakukan kesalahan itu terima. Yang disebut gereja itu seakan larinya kepada Kristus. Itu yang saya tidak mau. Kristus berdosa. itu bagaimana Saya mempunyai paham begitu, makanya setentang. Iya, karena saya mempunyai paham bahwa gereja itu adalah tubuh mistik Kristus, maka saya tidak mau dikatakan gereja itu punya kesalahan, gereja punya dosa. Saya tidak mau, karena gereja itu saya sudah dalam saya punya hati batin sudah tertanam bahwa gereja itu adalah Kristus itu sendiri, tubuh mistik Kristus itu sendiri. Iya, Kalau oke, dikatakan orang-orang di dalam gereja itu di zamannya paham. melakukan Oke, kesalahan, oke. saya terima 100%. Oke, Saya begini sudah bersalah. begini Paman. Dunia Kalau ini dibilang kan palsu gini itu Paman. Oke, bisa sabar terima. Paman. Ada santri Dunia yang pernah sabar. Dunia ini kan bukan masalah kita mau kita nggak mau, tapi realitanya. Realita itu memang kadang tidak sesuai kemauan kita. Gitu. realita memang fakta.
Memang fakta, realita kadang-kadang tidak sesuai dengan kemauan kita, tapi dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh manusia, toh? Nah, Dilakukan oleh berarti Kristus. mana yang gini loh, mana yang suatu kebenaran, yang realita atau yang diinginkan oleh kita? Begini, saya tetap begini. Saya sudah kunci bahwa saya tidak mau terima kalau dikatakan gereja itu bisa salah, gereja itu bisa sesat. Saya tidak mau terima. Karena saya sudah beranggapan bahwa Ya, gereja itu adalah ya Kristus itu sudah, sendiri. saya menghargai keputusan paman. Ya udah lihat ya paman Akro, AO, Iya. Viga, nah itu ya saya ketemu yang begini. Udah lihat. Karena kalian kan memandang gereja itu adalah bangunan, gereja itu adalah organisasi, gereja itu terserah. Nggak boleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus membangun gereja bangunan nggak boleh. Apa ya? Begini, kita semua ini berlatar belakang iman yang berbeda-beda. Saya Katolik, Romo Alam, iman dari agama. Capek Ada deh. orang yang mengatakan gereja itu punya dosa, terserah mereka. Tapi kalau saya tidak mau, bilang gereja itu bisa Paman, saya mau. paman AO, kira-kira yang begini ini kenapa bisa jadi begini nih? Saya juga penasaran. Kenapa Ini gitu salah paman AO? tontonan. Ya kebanyakan nonton. Iya pernah jatuh dia. Kebentok atau lantai. Nggak tahu ya. Dia Eh, saya nggak mau gereja, fitnah ya, Paman Romalam. Saya nggak mau fitnah. Dia kepentok lantai atau kepentok ujung meja ya. Saya belum tahu. Jadi saya tadi yang saya bawakan awal-awal ini bukan saya ngada-ngada ya. Memang benar saya nemukan yang begini nih. Iya, bukti ini. Dia bantah sendiri omongan dia kok. Kalau kita lihat dari awal. begini ya, memang itu saya tadi mungkin kurang konsentrasi, tapi saya pada intinya tuh berpokok pada tuh gereja tidak bisa salah karena gereja itu tubuh mesti Kristus. Kalau kalian kan berpikir gereja itu bangunan, gereja itu organisasi, gereja itu lembaga, gereja itu saya tuh berpikir gereja itu adalah diri Yesus itu sendiri sama mana seperti begitu. Oke paman, sabar-sabar. Jadi gereja itu tubuh Yesus. Jadi kalau suatu dan kita lihat itu sebagai salah, berarti Yesus salah gitu atau bagaimana? Yesus tidak mungkin salah. Yesus itu sama kita dalam segala hal Kalau kecuali gereja, dalam hal dosa. kalau gerejanya, Gereja itu Yesus sendiri itu sendiri tidak mungkin salah, orang-orangnya itu. oke, sabar-sabar. Nah ini paman AO, bagaimana itu paman? Kalau sudah gereja itu sama dengan Yesus, Negara lalu gereja melakukan apa-apa, bahaya dong. Yesus tercemar namanya nih. Kalian bisa mengatakan negara ini salah? Negara Ya tidak mau memang. dibilang ini salah. Orang-orang yang bisa lah. mengatur negara ini. Gini, Paman. Karena begini, ibadah negara itu juga beda dengan Yesus itu sendiri. Yesus itu bilang Yesus itu adalah gereja. Siapa sih yang ngomongin Yesus? Tahu saya Yesus. sudah pada puncaknya itu gereja itu adalah tubuh mistik Kristus itu sendiri. Jadi gereja itu sesat. Jadi yang Siapa sesat ya? itu orang-orang yang di dalam gereja itu. Paus juga bisa sesat. Fakta. Ada Romo juga bisa sesat. Paman, kalau saya sih mau nyalakan bukan masalah kepentok, saya mau nyalakan si anti GU yang di bawah ini. Kayaknya dia nih pegangnya. Pak Melki. Pak Melki, seandainya kalau gereja itu adalah tubuh Kristus, berarti terbatas kuasa Allah, bukan untuk seluruh bangsa lagi. Yang terbatas pada gereja. Udah. Yesus punya sabda apalah? Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka. Makanya nanti kontradiksi dengan pemahaman itu. Ajari kepada mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu ajaran apa yang diperintahkan? Ajaran kasih toh. Mau ajaran apa lah toh? Itu sejati, selesai. Jadinya David Gores kontradiksi. juga ngajarin kasih, David Gores. Begitu toh. Nah, ini tidak terlalu
saya akui saya tidak terlalu mendalami tentang ayat-ayat. Ini loh Ya. si anti GUI cuma nyuruh gas kacau ini. Tahu pada ngawur. Begini ya, saya tuh pernah dalam satu percakapan dengan Wah, dengan ahli. Bom. Ya. Kenapa saya tuh terlalu berani? Karena kalau saya mengatakan saya pernah mendapat penglihatan, kalian percaya tidak? Sekarang Percaya saya tanya. saya percaya kalau itu. Iya. Saya tidak perlu Dia dibilang waktu begitu. itu kepalanya terbentur, terus dia melihat merpati Roh Kudus Baik, muter-muter di alam, kepalanya. maka saya bilang kau taruhan apa? Iman Bentur mesti apa? diukur. Yang Kalau jelas yang dong. kalian tidak berani, Romo alam, kau tidak berani, kau hanya beroar-oar. Imanmu itu di mana? Berani apa nih? Kepalamu terbentur lagi, terus ada Kau burung bilang merpati sakit muter-muter kepalanya di atas kepala terbentur. kayak kartun. Sekarang saya mau uji kau punya iman. Kau mau taruhan apa? Nyawa taruhan, kau mau. Sekarang kita angkat sumpah. Kebenaran dalam agamamu atau agama saya. Sekarang saya mau tahu, nyawa taruhan kita dua. Kau mau tahu. Antara saya dan kau khusus. Saya tidak melibatkan semua kau punya penganut. Khusus saya dan kau. Jangan sampai. Spesial antara saya dan kau. Kau mau? Nah sekarang Enggak, malaikat maut enggak. itu siapa? Wah, Malaikat ini maut itu saya siapa? abu-abu. Agama apa tidak jelas. Maka saya tanya. Yang saya baru dapat satu-satunya yang saya Bisa kejar. dijawab dari tadi Islam dia kenapa nggak jelas? Antara saya dan kau. Kau juga bilang kau percaya Yesus yang mana? Om Melki, malaikat maut itu siapa Om Melki? Iya. Dari tadi bicara nyawa terus itu malaikat maut itu siapa? Saya tidak terlalu paham barang-barang begitu. Nah tadi terus yang cabut nyawa siapa? Begini toh, kata kalian bantah-bantah, saya bilang tidak, lebih baik kita saja mengadu iman kita saja. Kita mengangkat sumpah, begitu aja. Kebenaran pada kamu atau kebenaran pada saya. Tidak usah kita berperang. Tidak usah kita berdebat. Udah capek. Dia kan berjanji. Janji semacam janji begitu. Itu kau itu. Iya. Kalau kita Aku bilang cuma kau mau nanya nih, begini, sabar-sabar, begini, saya Paman takut Melki. Ini saya sebenarnya takut kalau saya bilang kau itu kekacauan seperti orang-orang kayak Paman Melki ini, terus yang dibilang yang nggak sumpah ini asal muasalnya Begini. kenapa bisa kayak gini kacau-kacaunya orang nih? Begini, kau itu bisa juga ada yang mengartikan dengan sumpah terserah, ada yang mengartikan dengan janji terserah, ada yang mengartikan dua-dua terserah orang itu. Tapi saya itu janji mereka di hadapan Tuhan, di hadapan para saksi dan umat, di David hadapan Kores sama ngomong gitu juga David Kores. itu. Dan contohnya itu Nggak ngerti gitu. sumpah, tapi kalau mereka Misalnya tidak setia dengan gini, sumpah, kalau Paman saya berjanji saya tidak berbuat dosa lagi Tuhan, sumpah nggak itu? itu janji. Iya, tadi kan berjanjinya sama Tuhan. Namanya manusia ini tidak mungkin luput dari dosa. Namanya manusia tidak mungkin dosa. Fakta tidak ada, sudah jadi fakta. Manusia itu tidak ada. Kita sudah terlahir dari dosa kok. Oke, sekarang coba tanya tentang janji dan sumpah ke saya yang Islam. Nanti saya jawab dari versi Islam. Begini. Nah, jadi kalau di versi kalau janji itu tunggu. Nah, orang-orang yang Tunggu Paman belajar Melki. khusus Tunggu Paman Melki. Paman Melki. Sekarang saya jelaskan dari saya dulu. Nih, kalau di saya janji itu sesama manusia. Kalau sumpah itu saat melibatkan Tuhan di situ,
Itu sumpah namanya. Kita bisa janji sama manusia, tapi dalam janji itu kita melibatkan Tuhan. Nah, itu namanya kita bersumpah. Atau kita janji langsung. Tahu lah kalau bukti nyata. ajarannya Pak Melki ya, Contoh saya bagaimana? menghormati. Di politik Ya. seperti begitu. Janji itu hubungan dengan manusia, sumpah itu hubungan dengan Allah. Fakta bukti contoh gimana kira-kira? Lalu saya bertanya kepada sahabat, saya tanya dulu ke rumah alam tak dulu. Bukti contoh nyata diberikan pada saya itu janjinya, sumpahnya. Coba contoh konkret. Saya sudah setuju. Sekarang saya mau tanya bukti bagaimana? Contohnya gini, Ya, tadi seperti yang saya bilang tadi, pada misalkan saat kita pejabat kita tidak mau itu masuk pada satu diangkat, kejahatan dan kita berjanji kepada Tuhan ini. Janji itu berhubungan dengan manusia, sumpah itu berhubungan dengan Allah. Oke, sudah. Beri contoh yang berhubungan dengan manusia itu seperti bagaimana, Oke, yang berhubungan dengan Allah itu contohnya seperti bagaimana. begini Coba Paman cerita. Melki, pada saat pejabat itu mau menduduki jabatannya, kan dia namanya diambil sumpah, bukan diambil janji. Kenapa dia diambil sumpah? Oh, oke, Padahal kan dia diam dulu. Pejabat yang mau dilantik manusia, pejabat yang mau dilantik diambil sumpah. Oke. Apakah Saya sumpah jelaskan itu dulu, sudah setia? diam dulu. Diam, Ada saya setia jelaskan dulu. juga. Ada setia juga sumpah itu. Ada setia sumpah itu. Dengar. Ada pejabat Diam juga dulu. yang masuk penjara Diam karena dulu, korupsi. gantian. Aduh, gimana sih? Saya belum selesai. Berarti manusia itu tidak luput dari dosa. Nah. Fakta, Saya belum fakta, selesai fakta. jelaskan. Astaga. Iya. Diam dulu dong. Saya sudah pegang itu cukup, tidak usah jelaskan banyak. Sumpah berhubungan dengan sinting Tuhan nih. Allah. Pejabat, contohnya pejabat. Faktanya bahwa pejabat juga yang sudah diambil sumpah korupsi toh. Berarti sumpah juga belum menjamin hidupnya toh. Fakta begitu toh. Iya. Makanya Kamu ngambil kesimpulan sendiri. terhadap iya, maka saya bilang manusia di dunia tidak luput dari dosa, titik. Pejabat sudah ambil disumpah berhubungan dengan Allah juga dia melakukan korupsi kok. Maka saya bilang iman taruhan. Romo alam, iman taruhan. Iman, saya sudah pada jurusan iman Aduh, manusia tidak luput dari dosa. Sik kro meneng sik. Manusia tidak luput dari dosa. Capek Lah dah. kuwi Bunda Maria manusia ora kuwi? diangkat sumpah Lah ya berarti pejabat itu tidak korupsi, luput dari masuk dosa penjara. menurut Paman Pejabat Melki lo ya. bekerja sama sumpahnya karena manusia itu tidak luput dari dosa. Sama juga dengan pemimpin Bunda gereja. Maria manusia, Pak. Begitu. Jadi sama Bunda juga Maria begitu, manusia, Romo Pak Arsa. Melki. Yang kau voniskan dengan Pak Melki, dalam Bunda berkata Maria sumpah, itu manusia. mereka melakukan kesalahan. Saya sudah dapat Statementmu kau itu melakukan menghujat kesalahan. Bunda Maria loh, Sumpah Paman dari Allah, Melki. pejabat, korupsi, termasuk masuk penjara. menghujat Yesus. Itu saya juga manusia itu. Kau kan saya sudah pada Manusia, uji tiga semua. Yesus Kau juga pasti tolak. manusia. Saya sudah dapat semua. Makanya kalau kalian bilang Bunda pejabat dan Maria itu manusia, Paman Melki. walaupun itu fakta, kamu juga Islam juga begitu. Sudah angkat sumpah juga, maka saya sudah berikan bukti yang nyata, sumpah dan janji. Sudah sumpah kok kenapa Aku nanti korupsi? tangi lo, bro. Romo alam saja. Sumpah. Kalau sudah bilang contoh pejabat melakukan sumpah, kenapa dia korupsi dan masuk penjara? Berarti tidak ada yang akan Tidak ada kaitannya itu, tidak ada kaitannya. Kita sama juga dengan konteksnya pejabat dalam gereja konteksnya sumpah itu Katolik. Sama tidak, juga itu dengan konteksnya. gereja Katolik, sama juga seperti begitu. Sama juga dengan pejabat dalam gereja Katolik. Kalian mengangkat pejabat dari gereja Katolik karena sudah sumpah tuh, dia melanggar sumpah, lalu pejabat dalam negara yang alam contoh itu apa dia maksudnya? Sama atau karena dia manusia tidak luput dari dosa. Pegang itu. Sudah pada Apa sih ngomongin? Apa sih dia nih? Ini benar-benar terbentur ini. Iya. kamu Itu loh, menyalahkan Paman sesuatu Andi. pemilik ekor itu mau apa lagi? Kau pikir Bunda sana juga Maria bodoh. Bunda Maria manusia menerima rahmat Tuhan Ini tidak kau berdosa, balik tapi lagi. kan manusia Dan itu. di pihak lain kamu menyatakan Itu statementnya itu. pemimpin gereja Katolik itu sudah mengangkat sumpah yang melakukan kesalahan.
Faktanya saya sudah menemukan kau menyatakan di dalam Islam contoh pejabat melakukan sumpah, kok kenapa dikorupsi di penjara? Kelakuan orang. Oke, saya jawab ya, Tidak, Paman. tidak Oke, diam sampai dulu. tidak Bisa sampai diam dulu gitu. nggak ini? Yang mau Melki diceritakan bisa diam ini dulu nggak? Coba jawab. sumpah atau tidak, itu maksudnya Nah, begitu. Tidak masalahnya usah kan sampai pengertian kepada dia sumpah. melakukan itu pribadi masing-masing orang. Oke, saya jawab Tapi aja, yang Paman. dibuatnya, Sabar, supaya saya yang jawab. Kan dia kan nanyanya ke saya. Jadi saya begini, Pam. Tadi kan masalah sumpah dan janji perbedaan di mana? Kan saya sudah bilang, sumpah itu pada saat orang menjanjikan sesuatu ke orang lain, tapi melibatkan Tuhan, ya. Di dalam janji itu gini loh, pada saat orang sumpah jabatan itu dia nggak berjanji ke Tuhan, dia berjanjinya ke yang mengangkat dia, gitu loh. Tapi dia di situ bersumpah menggunakan jadi mengikutkan Tuhan di dalam perjanjiannya. Nah itu namanya bersumpah. Oh dia nanti korupsi segala macam. Diam dulu. Kalau nanti dia korupsi segala macam, itu masalah kelakuannya. Sama di Kristen pun dia misalnya sudah Iya. selibat. Jadi Diam kalau dulu. Astaga, diam dulu, Paman. Saya belum ngasih waktu bicara. Contoh dia sudah sumpah selibat. Bisa aja dia, oh saya nggak mau ikut sumpah itu, saya batalkan. Apakah jadi Allahnya yang berdosa? Apa jadi Tuhan yang? Ya enggak, si orangnya itu. Itu beda tindakan. Yang pasti sumpah itu pengertian. Ya kan tadi kan ditanya pengertian sumpah dan janji bedanya apa? Saya sudah jelaskan. juga dalam gereja Sumpah dan Katolik. janji. Orang-orang dalam gereja Katolik melakukan kesalahan atas sumpah mereka, lalu kamu mengatakan gereja itu yang salah. Manusianya, maka saya bilang titik penting. Begini Paman, kalau masalah gereja dan manusia, saya ulangi lagi ya, masalah gereja dan manusia ya Paman ya. Pada saat vonis itu turun, Coba kau kan contoh. atas namanya atas nama gereja. Agamamu tidak otoritas, tidak mempunyai otoritas. Ada Makanya orang saya, melakukan sumpah atas nama. ini gimana sih Paman bisa menjawab? Oke, agama saya tidak punya otoritas. Paman bisa menjawab kasus itu tidak gitu loh. Cukup bilang begitu aja. Tidak bisa jawab ya sudah, tidak bisa jawab. Nggak usah. Otoritas tentang agamamu dalam dunia. Coba sama nyata. Coba fakta yang saya mau lihat. Faktanya kami sholat 5 waktu itu diwajibkan manapun. Otoritas itu Secara dalam kehidupan internasional kami. apa? Gimana? Secara internasional apa? Itu internasional. Mau kamu Islam dimanapun kamu sholat 5 waktu. Tidak bisa pilih-pilih. Agamamu berotoritas secara internasional. Maksudnya apa? Sudah Itu terusan lagi. otoritas. Dia mengharuskan puasa. Gini loh, mau kamu Islam di Cina, mau kamu Islam di Indonesia, mau kamu Islam di Arab, semua puasa. Kamu Itu otoritas itu mengekang. Kamu berpikir di dalam Katolik tidak ada orang berdoa, berpuasa segala macam. Agama Siapa yang ngomong ada, gitu? agama Katolik lebih dulu ada. Sekarang saya tanya. Yang ngomong gitu siapa? Kan tanyakan otoritas. Otoritas itu kan saat hidup sehari-hari ya itu berotoritas. Masalah siapa yang mengeluarkan Itu beda adalah lagi. agamamu. Sakit nih orang. Capek dah. Aduh, belum waktunya dia masuk room kayak gini. Dia belum waktunya masuk room kayak gini dia. Bukan Saya tempatnya tidak dia. mau kalau kalian bilang tuh gereja itu sesat, gereja itu salah. Dalam arti gereja Katolik saya tidak akan terima. Tidak ada yang bilang sesat gereja. Tidak ada yang bilang sesat, astaga. Itulah asumsi pribadi. Tubuh mistik Kristus itu sendiri. Saya sudah pada iman. Gereja itu adalah tubuh mistik Kristus. Gereja itu adalah Yesus itu sendiri. Repot dah. Kalau kalian juga mengatakan bahwa masjid itu adalah Muhammad itu sendiri, silahkan. Islam itu adalah Muhammad. Saya pergi dulu ya. Ini tidak ilmu dia. Tidak ilmu dia cuma sentimen aja mainnya. Ajaran yang benar. Saya Capek saya lah, udah nggak ada ilmu, mainnya sentimen aja. Saya pergi dulu ya, pamit dulu ya Paman ya. Udah jam 3 ini. Dulu, biarin aja dia pergi. Roh Kudusnya lagi bekerja ini. Roh Kudusnya lagi bekerja jadi 19. Jangan gitu. Ajaran saya mau dengar dari V3 omong dulu. Saya mau dengar dari ajaran yang diajarkan Yesus kepada umatnya apa sih? Jawab tuh Melki, jawab. apa? Ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu apa? Itu Ah, kasih.
Ajaran kasih. Hancur malas aku nak teruskan nih. Om dari agama apa, Om? Aku Islam. Udahlah pamit aja aku ya kalau udah kayak gini ya paman ya, ntar aja lah. Ntar aku masuk room lagi lah. Aku udah malas kalau kayak gini. aja Rom alam. Abang, ya. wah dia saya sudah pada tingkat saya ini dialog sudah pada uji iman, bukan sembarang. Bu, Saya sudah uji iman, taruhan nyawa. Ibu, Berdoa sumpah, kau yang benar atau saya yang benar. Selesai. Ibu, Allah yang menjatuhkan hukuman pada kita. Selesai persoalan. Daripada Ibu. kita pusing kepala. i- Saya itu laki. Bang, Ya, bang, 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 laki bang. dewasa. Nama saya Bang. Melki. Wih, denger loh bang. Jadi bang, waktu Isa itu saya ceritakan ya di surat Maryam nih. Isa itu mengaku dirinya itu adalah utusan Allah dan menyampaikan bahwa dibilang dulu gini. Paham dah? Bahwa nanti setelah aku ini akan ada nabi lagi namanya Nabi Muhammad. Kenapa di dalam surat Injil itu tidak ada namanya Muhammad di situ, bro? Injil lebih dulu ada sebelum Muhammad itu ada. Kenapa kita di dalam Injil harus ditulis Muhammad? Itu menurut kamu. Jawaban saya Itu begitu. namanya ilmu tauhid, Itu Bu. menurut kamu Yang yang menyampaikan menyatakan hal yang bahwa- benar. Hancur benar-benar karang-karang saja. Makanya Dalam yang dengarkan yang dulu, Bang. diwartakan oleh perjanjian lama diwartakan oleh Yahudi itu siapa? Yesus yang datang, bukan Muhammad yang datang. kan saya Kalian kasih juga tahu kekonyolan tidak menyatakan Muhammad ajaran yang datang. Yesus itu memberitahukan ketika itu dia menurut di dalam gereja itu dia mengatakan akulah nih utusanmu. Tahu ndak dalam gereja belepotan dah. Maka itu orang-orang gereja itu sebelum kejadian dia disalib itu begitu perkataannya dan dia akan menyampaikan bahwa akan ada seorang Muhammad nabi tidak setelah dikenal. diriku. Muhammad belum ada. Muhammad masih dalam awan-awan. Ilaha illallah. Muhammad itu tidak Masya ada. Allah. Muhammad Makanya, Bu. lahir abad ke-6 kok. Yesus abad pertama kok. Apa harus dicatat nama Muhammad dalam perjanjian lama? Ibu nih dengarlah omongan saya nih. Dia nih menyampaikan bahwa nanti setelah aku nanti tak ada lagi nih. Roh Kudus yang datang itu. Roh Kudus yang datang. Oh Roh Kudus Pak, betul, iya, toh. sorry. Oh Bang. Begini, ini penyampaian dari Penyampainya karang-karang. Saya tidak mau terima. Waduh, Bang. Ya udahlah, kalau enggak terima. Saya Katolik yang taat. Jadi Bang, gini Bang. Jadi keputusan dari hasil diskusi ini tidak akan ketemu bahwa kalau Iya, Anda ini masih memang keras tidak akan kepala ketemu. terus. Memang. Tahu enggak? supaya Kami Anda katakan. dengarkan dulu Bang. Saya nih sebagai orang Islam mengimani dengan adanya namanya Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus itu. Kami memahami dengan ajarannya. Tetapi kami tidak sombong dengan apa yang diutarakan Nabi Isa tadi itu. Tidak seperti kalian keras kepala, bebal, goblok. Aduh, beban. Kalian paksakan diri. Malas aku diskusi sama orang keras kepala dengan bodoh balik kayak ini dikasih tahu kebenarannya dalam mendengar. Kalian paksakan diri bahwa Nabi Muhammad itu disebut-sebut dalam Injil. Tidak ada. Ya sebab Injil kalian itu adalah dimodif dari Romawi pagan. Tidak Jadi ada, kisah-kisah para dewa itu diceritakan dalam situ seolah-olah dalam film. Hancur kita nih adegan film gak ada adegan apa nih? Memangnya Alkitab itu kabur deh kan, takut deh kan, mana bisa lawan kita, malas aku buat semua kali. Saya ngelawan kau, kera tobat saya ngelawan. Ayo silakan. Ini Abang, Islam nih kayak ini, kok Islam nggak mau saya. abang punya agama muncul abad berapa? Gimana? Abang punya agama Islam tuh muncul abad berapa? Muncul 600-an lah. 600-an tuh abad berapa? Abad 6. Abad ke-6. Kristen muncul abad 400
600 tuh abad 7. Kristen muncul abad berapa? Ya saya nggak tahu bang. Nah, kalau tidak tahu saya kasih tahu. Kristen kasih muncul tahu abad dulu. pertama. Hah? Kristen muncul abad pertama. Kapok dia. Jangan kaget. Itu kok dimulai dari mana tuh? Dari pertama tuh. Aduh. Muhammad saja lahir tahun berapa? Loh, saya ini kan bukan mengatakan Muhammad ini lahir kapan. Iya, Masalahnya begini, maksudnya begini, yang Bang. dikatakan Nabi Isa itu akan datang. Nabi setelah diriku akan datang, bukan Iya, maksudnya itu dia kan duluan. menurut kitab Astagfirullahaladzim. Kitab Ah, Abang terus? itu munculnya tahun berapa? Abad keberapa? Sedangkan Isa atau yang kita bilang Yesus itu sudah muncul lebih Gimana? awal. Ya betul. Terus tiba-tiba Abang bilang Nabi Isa Yesus itu dari belakang. Bagaimana? Sedangkan Dari kita belakang abad dari mana ya? pertama kok. Siapa yang bilang dari belakang mas? Maksud saya itu Nabi. Nabi Apa? Muhammad akan datang setelah diriku. Iya, Gitu. tapi kan sejarah tidak bisa membohongi, toh Abang. Abang percaya sejarah. Percaya? Sejarah membuktikan bahwa Kristen itu lebih duluan daripada Islam. Jadi jelas. Oke. Sekarang apa ajaran Nabi Isa coba? Apa ajaran Nabi Isa? Ajaran kasih. Maksudnya apa ajaran Omong yang ajaran jelas. Yesus? Apa ajarannya? Terorisme. Jangan omong Nabi Isa, omong Yesus saja. Kalau omong apa ajaran Yesus saya bisa jawab. Kalau Coba, omong apa ajaran Yesus, Nabi coba? Isa saya tidak bisa jawab. Apa ajaran Yesus sebelum disalib? Ajaran Yesus selama dia masih hidup itu ajaran cinta kasih. Iya, Makanya amin. orang-orang seperti Abang ini kita mengasihi. Kasih Meskipun Abang ini kamu mau, manusia seperti dirimu sendiri. aduh ini yang mana yang ngomong? Aduh. Nggak masuk logika mas cinta kasih. Tapi cinta kasih tapi dibunuh. Gimana ceritanya? Abang, yang paling sering bunuh itu Abang, bukan Masya kami. Allah. yang bunuh Nabi Isa, yang bunuh Yesus itu siapa? Orang Romawi sama Yahudi bukan? Mana ada orang Ya, Islam? Terus itu kan di tempo dulu. Kalau tempo sekarang yang sering bunuh orang siapa? main playing victim lu ya bangsat. Main playing victim bangsat. Bukan play Ini main bolak-balik fakta kau. bukan play victim, itu fakta. Sekarang yang sering Udah bunuh orang siapa? dibunuh, udah dibohongin, disembah pula sebagai seolah-olah dia tuh Tuhan kalian. Dikasih tahu yang benar. Abang. Ini makanya saya mau kasih tahu Abang Trinitas. Nanti Abang kalau dengar saya bicara besok Abang pindah agama nanti. Najis bro, najis kau, najis aku. Jangan bilang Walaupun najis. kami dianggap sampah sama kalian. Jangan bilang najis, hati-hati pindah agama karena kebenaran itu hanya satu. Apa tuh? Kebenaran itu hanya Kristen, tidak ada Islam ajar kebenaran itu tidak ada. Kekuasaan Kristen itu di mana? Dari mananya? Di mana? Tuhan kalian tuh dari mana? Di mana? Di mana? Kasih tahu saya di mana? Kalender yang kau pakai itu kalender Islam kah? Yang pakai dipakai internasional tuh kau punya kalender. Bu, saya kasih bang, saya kasih tahu ya. Maksudnya satu-satu bang, Kalian satu-satu. punya kalender Kalian apa? ini Kalian punya punya penanggalan Tuhan. apa? Hijrah itu tidak diakui internasional. Woi. Dunia pakai kalender hijrah atau pakai kalender Masehi. Itu ditetapkan oleh siapa? Orang Katolik yang menetapkan. Gregorian, Paus Gregorian yang menetapkan. Kamu yang menetapkan. Itu bukti fakta. Bukti Orang faktanya Kristen yang Yesus menetapkan. Bang Kera, kalau Isa itu ajarkan apa di dalam Islam? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Isa punya ajaran di dalam Al-Quran itu lebih banyak kebaikan daripada Muhammad. Muhammad punya apa kebaikan di dalam Al-Quran? Coba jelaskan. Ada nggak ajaran kasih yang Tidak ada. apa, Muhammad punya ajaran kasih, ajaran kebaikan di dalam Al-Quran itu tidak ada. Coba sebutkan satu. Kalau bukan ngentot.
Anjay. Oh iya kan terus terang saja. Bang, Ini saya kasih bukan tahu ya. rahasia umum lagi. Semua Dulu orang kan, tahu. saya cerita ya. Dulu waktu zamannya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi apa itu kan zamannya penguasa-penguasa jolim bukan? Sampai dengan Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi, ada Nabi terakhir bukan? Kau dengar dulu. Romawi itu menguasai dunia, termasuk Timur Tengah, Palestina itu dikuasai oleh Romawi semuanya itu tuh. Kau paham? Zaman Saya itu belum kekristenan nggak ngomong nih, udah kena potong-potong dah. Di mana ceritanya nih? Weh, sabar loh, sabar. Om Melki sabar biar dijelaskan dulu. Begini kau dengar saat kelahiran Yesus itu pada saat apa pemerintahan Romawi itu memerintah seluruh daratan Timur Tengah. Asia tuh hampir umumnya dikuasai oleh Romawi. Lahirnya Yesus tuh di zaman Romawi itu di Palestina tuh dikuasai oleh seorang wali negeri yang itu namanya Pontius Pilatus itu menguasai itu dengan harus lihat lagi di Injil nama Kaisar Tiberias kok Kaisar itu fakta. Jadi zamannya itu tuh orang Yahudi itu harus taat kepada apa? Terhadap aturan Yahudi, hukum-hukum Yahudi dan juga harus taat kepada pemerintahan Romawi itu karena ada jajahan. Itu begitu ceritanya. Kalau kalian punya Nabi Muhammad lahir pada 600 itu juga saya pikir waktu itu daerah-daerah itu masih dikuasai sebagiannya masih dikuasai oleh orang-orang Romawi juga tidak salah. Romawi itu runtuh tuh pada tahun berapa? Saya harus lihat kembali Ya, dalam kalau tidak punya kepastian terus saya disampaikan. Kalau belum punya pedoman yang pasti itu gitu supaya tidak. Dan kalian mengatakan bahwa begini kalian itu seolah-olah mengatakan bahwa di dalam Injil itu dinyatakan bahwa Muhammad itu menyempurnakan Yesus. Aduh kesian sekali. Orang tidak kenal Muhammad kok bisa Muhammad punya nama disebutkan di dalam kitab kami. Kesian sekali. Yang diwartakan oleh perjanjian lama, oleh Taurat Musa itu tentang Yesus itu malah Yesaya Yeremia mewartakan Gini tentang bang, woi, dengarkan dulu. Bang, woi, dengarkan dulu. Ini ngomong terus. Kalian itu cocomologi kan saja. Aduh kesian sekali. Kalian tidak kenal Muhammad itu. Muhammad itu agama yang muncul kemudian tuh kalau menurut kami itu Muhammad itu tuh terpapar dengan ajaran Nestorian yang lari orang-orang Nasrani yang lari ke Timur Tengah. Nasrani itu kalau Oke, dah selamat malam. Oke. oleh bidat, ajaran bidat. Supaya kau tahu, dia mau paksa supaya kita percaya Muhammad itu ada tertulang dalam kitab sucinya orang Kristen, ada tertuang kata Muhammad dalam kasih mana satu titik noda pun. Dan sama izin keluar bisa mau tidur Dan saya begini, saya juga belum tahu ini agama apa, Bitu agama apa, aku agama apa, Immanuel agama apa, terus juga bilang Kristen semua Kristen. Kalau saya Katolik, saya minta maaf jangan sampai kita nih di antara kita yang sesama Kristen karena kita belum tahu kita Kristen dari mana. Kalau kita sudah tahu kan. Om Melki dari Flores ya? Om Melki dari Flores ya? Pasti Flores ini. Nah, dari lo saya sudah tahu. Pasti Flores ini omong sama rem nih pasti Flores. Kamu pasti orang Rote tuh. Kamu orang Kupang. Waktu kalau setimpa nih sama rem, jadi pasti Flores. Kita punya iman. Dia makan dari lo saya su ketahuan Asli. Iman separah iman itu pada pengujian iman, pada tingkat pengujian iman, taruhan nyawa. Apalagi mau berdebat tidak ada guna. Ini pun Flores juga ende ini. Hampir benar. Bejabat. Bukan hampir benar. Saya 3 tahun sekolah di ende dulu. Kamu dari mana? Kalau saya Sumba. Oh, lu dari Sumba mana? Timur ke barat itu. Sumba Barat. Oh, Sumba Barat itu kan
Banyak juga orang Sumba itu rata-rata Kristen. Merapu masih banyak kan di sana? Saya dulu SMP di Ende dulu, di Simpendao. Oh, SMP Ndao. Wih, Abang penganut apa? Kristen mana? Bapak belum tidur, Protestan. Bang. Saya Protestan. Habis terenggiling dari mana? Lu pasti